Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa juga salawat dan salam buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardatila M. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dan pada kesempatan kali ini, selama 5 menit ke depan, saya bakal membahas mengenai the characteristic of the good speech. Jadi kita bakal membahas bagaimana ciri-ciri pidato yang baik. Dan harapannya di akhir presentasi ini kita udah paham apa yang dimaksud dengan pidato dan bagaimana ciri-ciri pidato yang baik tersebut. Nah, pidato itu apa sih? Pidato itu adalah pengekspresian diri melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, atau menyambut kedatangan tamu, atau memperingati hari-hari besar tertentu dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, pada hakikatnya, pidato itu termasuk kepada seni monolog dalam keterampilan berbicara. Nah, supaya pidato kita itu dapat diterima oleh halayak, maka ujaran dan kalimat kita harus disusun dengan baik dan juga benar menurut kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis satu demi satu sehingga nyaman untuk disimak dan meninggalkan kesan positif bagi pendengar. Nah, dikutip dari situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kemendikbud, ada beberapa ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, tujuan pidato jelas. Nah, sebelum kita menulis teks atau memberikan pidato, maka kita perlu menentukan tujuan yang jelas yang ingin kita capai. Sasaran tersebut dapat mengundang, memberitahukan, dan melaporkan berbagai hal. Nah, contoh tujuan pidato yang jelas itu adalah pidato yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup bersih dan sehat misalnya. Lalu yang kedua, isi pidato memuat kebenaran. Karena pidato itu akan disampaikan kepada orang lain dan di depan umum, maka penting untuk mengatur isi pidato tersebut dengan baik, seperti mengkomunikasikan data dan menemukan fakta. Jadi tujuannya itu bukan untuk lelucon. Misalnya, kuliah tentang gaya hidup sehat dapat memberikan data penting dari penelitian. Jadi kita punya landasan dalam menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, pidato disampaikan dengan jelas dan menarik. Tujuannya adalah agar audiens itu tetap fokus dan membuatnya lebih mudah dalam memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya, gunakan bahasa yang mudah difahami dan penyampaian yang tidak bertele-tele. Lalu, intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Jadi penggunaan bahasa saat berpidato itu amat penting, namun itu harus juga diikuti oleh intonasi, eksplisit, artikulasi, dan juga pengaturan volume yang tepat. Misalnya, intonasi saat memberikan pidato memperhatikan tanda baca, ekspresi yang jelas dengan ucapan, seperti pengucapan konsonan dan vokal dengan jelas, dan juga volume yang tepat tentunya. Lalu yang kelima, penyampaian disesuaikan dengan latar belakang pendengar. Nah, sebelum kita memberikan pidato, maka kita perlu tahu dulu latar belakang pendengar kita itu siapa. Hal ini diperlukan untuk menentukan penggunaan bahasa, tujuan, pokok pembahasan, dan juga gaya penyampaian kita. Karena pasti ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, dengan cara penyampaian kita kepada lansia itu pasti jauh berbeda. Mungkin kepada anak-anak kita menggunakan bahasa yang lebih friendly, atau yang lebih menarik atau lebih lembut gitu, namun berbeda dengan ketika kita menyampaikannya pada orang dewasa, maka kita pasti menggunakan gaya lebih formal atau bahasa yang baku. Dan terakhir, suasana yang efektif saat memberikan pidato. Nah, ini misalnya nih, topik pidato misalnya ajakan pemberantasan korupsi. Jadi pembicaranya itu perlu bersemangat atau berapi-api supaya apa yang kita sampaikan dapat dikomunikasikan secara baik kepada pendengar, dan pendengar bisa merasakan apa makna tersirat dari apa yang kita sampaikan. Hadirin semuanya, demikianlah yang dapat saya presentasikan mengenai the characteristic of the good speech. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.